Karena Tuhan pagi hari kita bersyukur, kita ada seperti mana kita ada, semua orang kasih dan kemurahan Tuhan. Mari pagi hari kita menyembah Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Dan saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tidak lain kami ingin memuji menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang ajaib dan berkuasa atas setiap hidup kami. Biar setiap nyanyian, pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan akan hatimu ya Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau atas kami Tuhan. Rapi hamba-Mu Ibu Eni yang sebentar akan menyampaikan firman Allah bagi setiap kami. Hikmat yang dari surga menyertai hamba-Mu. Pengurapan Allah turun atas hidup hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata firman Allah yang diucapkan, kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan setiap kami. Hikmat yang sama turun atas setiap kami umat-Mu yang ada, untuk kami dapat mengerti setiap maksud dan pesan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya sungguh senang sekali bahwa siang hari ini kita boleh ada di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu dengar suara saya dan lihat langsung ya, mungkin foto ya. Tapi puji Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kita mau nyembah sebentar ya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami tidak mau hanya suatu kebiasaan rutinitas saat kami datang dalam rumah-Mu, tapi saat kami datang di tempat ini, kami rindu ada sesuatu yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu. Engkau melihat seluruh umat-Mu di tempat ini, Roh Kudus. Kami merendahkan diri kami. Kami mengucap syukur buat segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan beri buat setiap kami. Dan pada hari ini, kalau kami datang di tempat ini Tuhan, itu karena kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Ada sesuatu yang mau kami persembahkan di hadapan-Mu. Setiap doa kami, pujian kami, biar itu boleh menyukakan hati Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi jumpa yang berbohong di hadirat-Mu. Lawat setiap kami, Bapa, penuhi setiap kami dengan urapan yang baru Tuhan. Bahkan kasih-Mu terus mengalir dalam diri kami pagi ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus.
hadir di dalam hati setiap pembantu di tempat ini. Amin. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan. Kami mau siap dengar firman-Mu. Kami mau siap ditegur. Kami mau siap dinasihati untuk kami diubahkan lebih lagi Tuhan. Kami bungkus tempat ini dengan kuasa-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Hamba-Mu bukan apa-apa Tuhan, tetapi Roh Kudus yang berbicara pagi hari ini di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini penyembahan kami. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam. Kami mau dengar firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. Haleluya. Semangat Bapak Ibu ya. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi sama Pak Andreas sudah diperkenalkan. Jadi rasanya Bapak Ibu sudah tahu saya ya. Ternyata puji Tuhan sama Bapak Andreas tiap malam doa malam kami di share ya. Jadi kami ada suatu perkumpulan di Surabaya karena waktu. Jadi kalau pas mau tidur kita lagi rekam doa, kita share. Ternyata itu juga sampai memberkati di tempat ini dan saya sangat senang. Kalau tadi Pak Andreas tanya, kok cepet? Maksudnya gini Bapak Ibu, tapi nanti kita akan terus tambah. Jadi setiap malam saya saat doa itu bukan satu kelompok yang kami doakan. Jadi kalau saya doa itu bisa sampai 1-2 jam. Jadi satu komunitas satu saya doakan, satu komunitas satu saya doakan. Jadi yang selesai itu yang secara umum. Tapi puji Tuhan nanti lambat tahun kami akan nambah terus supaya biasanya gini kan, kalau doa kan kalau nggak disertai dengan penyembahan itu kan nggak enak gitu ya. Jadi kurang penyembahannya. Nanti kita akan terus tambah supaya Bapak Ibu terus masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kembali lagi saya perkenalkan, nama saya Eni Widodo. Saya tadi datang dengan tim. Saya mau kenalin ini suami saya Pak Agus, yang biasa Pak Agus boleh berdiri. Tahu ya dengan Pak Agus, yang biasa diikuti Pak Agus suami saya. Dan saya juga ada Bapak Budi sama istri Ibu Lani, terus Bapak Aswan yang pakai batik sama istrinya Ibu Ani, dan satu lagi Ibu Ruth. Jadi ada saya kesaksian sedikit ya Bapak Ibu, udah bosen ya, sabar ya. Ini sampai nanti jam berapa ya Pak ibadahnya? Sampai jam 12 Pak? Udah ya. Jadi gini Bapak Ibu, kami itu ada satu tim di Surabaya beberapa orang. Saya ini pelayanan secara full time ini tahun ini saya masuk 14 tahun. Cuma 13 tahun setengah yang lalu saya tergabung dalam satu gereja di Surabaya. Gerejanya cukup besar Bapak Ibu, jemaat sampai 2000 gitu ya. Saya pastoral di sana. Cuma 1 tahun ini sebelum saya keluar, saya sudah riset 6 bulan ini. Kenapa saya ambil keputusan untuk saya berhenti? Karena ada sesuatu yang membuat hati saya ingin melakukan sesuatu yang lebih. Jadi sebelum saya riset 1 tahun ini, saya itu dipertemukan dengan hamba Tuhan Bapak Ibu yang ikut saya untuk saya pelayanan lebih lagi. Kalau di Surabaya itu pelayanannya enak, zona nyaman Bapak Ibu ya, gedung besar, tinggal seperti ini. Kalau hari Minggu 4-5 kali ibadah, belum lagi ibadah tengah minggu segala macam. Saya sibuk dengan pelayanan seperti itu. Tetapi suatu ketika saya dipertemukan, Tuhan izinkan saya ketemu dengan para hamba Tuhan ini untuk kita melayani lebih lagi. Waktu itu masa pandemi Bapak Ibu 1 tahun yang lalu kita berpikir, waktu itu kita lihat pas ada anak Tuhan juga minta tolong saya, Bu, kita tergerak untuk memberkati para gembala, para hamba Tuhan yang di desa-desa. Karena kita pikirnya gini, kalau di kota aja yang sudah gedung gereja atau segala macam mereka sudah diberkati, mereka melihat para hamba Tuhan yang di desa bagaimana ya Bu, dengan karena pandemi situasi yang gak semakin baik, waduh kasihan. Nah dari mereka ini akhirnya mereka tergerak untuk memberkati, sekalipun mungkin tidak banyak, tetapi kita rindu untuk memberkati beberapa gembala di desa-desa Bapak Ibu. Dan itu saya sudah lakukan hampir 1 tahun ini. Dan puji nama Tuhan, semuanya bukan untuk kesombongan kami, bukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita cuma mau membantu mereka
mengingatkan. Jadi sampai hari ini sudah terkumpul 70 pendeta yang sudah kami berkati dengan tim Bapak Ibu, dan kita terus bergerak sehingga itu membuat gairah dalam kami semua para hamba Tuhan di sini itu semangat. Yang biasanya pelayanan pakai jas segala macam, sekarang kita turun di bawah, kita turun di desa. Bukan berarti kita merendahkan, bukan ya Bapak Ibu. Kita mau sesuatu yang lebih sesuai dengan yang Tuhan taruh buat kami. Dan waktu 6 bulan kemarin saya putuskan untuk saya berhenti, bukan berarti saya nggak pelayanan. Saya sama suami tetap kita melayani Bapak Ibu secara full time, cuma kita tidak terikat dengan salah satu gereja, sehingga kita bisa bebas seperti hari ini. Saya bisa datang di tempat ini. Kalau dulu gak mungkin saya bisa keluar kandang ya, karena saya harus full pelayan mulai pagi sampai malam, kan kami bagian pastoral. Tapi saya percaya semua itu karena tuntunan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kadang saya itu berpikir, saya itu mimpi apa ya? Kok tiba-tiba saya bisa di Jombang, saya bisa di Kediri, saya bisa di sana, saya bisa di sini. Dulu saya tidak bisa. Tetapi waktu dulu Bapak Ibu, waktu saya awal masuk pelayan secara full time, ada beberapa hamba Tuhan yang mendoakan kami. Waktu itu ada 3 hamba Tuhan dengan kurun waktu yang berbeda ya. Jadi saya ketemu hamba Tuhan A, ketemu hamba Tuhan B, jadi gak sama waktunya. Itu kami didoakan, saya dengan suami, bahwa pelayananmu nantinya tidak di sini, kamu nantinya akan pelayanan di desa. Amin, saya pikir gitu. Oh ini aja baru mulai pelayanan kok di desa saya gitu. Nanti saya ketemu lagi dengan hamba Tuhan, saya didoakan, suami saya didoakan, tetap ngomong yang sama Bapak Ibu. Bahwa suatu saat nanti Tuhan akan tempatkan kamu pelayanan di desa. Amin. Itu sampai 3 kali Bapak Ibu. Sampai 3 bulan yang lalu awal saya melayani di Jombang di tempat Bapak Hermes ya. Roh Kudus itu ngingatkan saya waktu saya lagi cari firman. Kok bisa ya saya tiba-tiba pelayanan seperti ini? Itu di luar dari ekspektasi saya, di luar dari apa yang saya pikirkan. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan saya bahwa beberapa tahun yang lalu Tuhan ngomong apa? Bahwa kamu nantinya pelayanan di desa. Oh Tuhan, apa ini maksudnya? Saya cuma minta peneguhan dari Tuhan. Tuhan kasih saya kemampuan. Kalau Tuhan suruh saya sesuatu seperti ini, saya mau lakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sudah ditemukan dengan tim, saya juga mau seirama, ngerti ya? Saya juga mau dengan teman-teman ini, mereka juga sehati sepaham dengan saya, sehingga saat saya pelayanan di desa, lagi memberkati para hamba-hamba ini sejalan gitu ya. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengundang Bapak, mungkin salah satu dari anggota kami gitu ya, supaya mereka itu ngerasain bagaimana. Saya juga kadang nggak ngerti apa caranya. Nah, pagi ini saya mau mengundang Ibu Lani mungkin ya, mau kesaksian sedikit pengalaman ikut kami pelayanan di desa. Nah ini Ibu Lani. Dan Bapak ya, ada waktu saya silakan Ibu Lani. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Saya senang bisa hadir. Amin. Saya mau kesaksian latar belakang saya sebelum saya ke Tuhan. Saya dulu itu bukan Tuhan karena orang tua saya itu Konghucu. Tapi kita nggak sering ibadah seperti ini, nggak ada ibadah. Kalau Konghucu itu kan nggak ada. Untuk hari apa ibadah kan nggak ada. Cuma saya sering ketemu mama saya dan teman-teman. Waktu itu saya nggak ngerti. Apa yang saya doakan juga saya pikir saat ini nggak ngerti. Dan asal ya doa gitu cuma nggak ada apa yang saya katakan. Tapi di sana itu saya itu ketakutan. Doa di sana itu kan kayak patut-patutnya kan serem-serem ya. Itu saya ketakutan. Jadi saya itu kayak nggak dapat sesuatu di sana. Terus saat saya lantas kuliah itu nilai agama saya itu nggak ada. Karena waktu kuliah itu nggak ada agama Konghucu. Jadi saya itu nggak ada nilai. Setelah itu saya menikah dengan suami saya. Kebetulan satu gang dari rumah saya itu, perumahan itu ada gereja. Setiap saya lewat itu saya mesti dengar puji-pujian. Aduh enak ya lagu-lagunya. Seneng saya tapi nggak berani masuk melangkah ke dalam. Karena nggak ada yang bareng saya, nggak ada yang ngejak saya. Jadi saya cuma rindu tuh enak. Setiap lewat situ saya pelan-pelan mesti dengarkan karena dekat sekali di rumah saya tinggal satu kampung. Suami saya bawa ke gereja nggak mau. Akhirnya saya memutuskan sendiri, saya ke gereja sendiri. Jadi nggak ada yang kenal. Terus saya ini nggak ngerti di gereja itu kayak apa ya, seperti apa ya di dalam. Saya duduk yang belakang. Ternyata di dalam gereja orang-orang tuh welcome banget, ngampiri saya dibarengi. Waktu zaman dulu itu kan nggak ada kayak di TV kalau kita buka mana. Saya datang tuh dipinjami Alkitab dari gereja. Wah ya buka apa? Saya tuh bingung bukanya ya apa? Tapi sebelah
sebelah saya itu baik-baik. Setiap saya berapa kali datang itu mereka bantu saya bukanya Alkitab. Itu yang terekam di saya. Ternyata orang gereja itu baik-baik ya. Dia nggak kenal saya. Dan setiap minggu kan ganti orang yang di sebelah saya. Cuma mesti mau bantu saya, mau dekati saya. Dan pulang saya ditanya rumahnya di mana, apa gitu ya. Terus setelah itu ada Natal yang pertama saya diundang di gereja itu. Tapi saya kepintahuan Natal orang Kristen kayak apa ya. Tapi saat itu saya tunggu-tunggu, besoknya saya sakit panas, saya tidak bisa bangun. Padahal saya kepingin jadi Natal saya yang pertama. Akhirnya saya tidak bisa ke Natal pertama. Gak lama gereja yang saya datang itu, kalau pulang itu Pak Budi itu nyebut. Tapi waktu itu saya punya anak sudah umur 3 tahun, Budi nyebut. Dan mereka ternyata tahu kalau saya itu sudah punya anak, punya suami gitu. Karena kan saya ke gerejanya kan sendirian. Akhirnya nggak berapa lama gereja itu tutup. Saya nggak ngerti masalah apa, tutup, sudah nggak ada. Akhirnya saya nggak ke gereja. Terus berapa lama nggak tahu, saya ditelepon di antara salah satu yang pernah minta nomor telepon saya. Gerejanya pindah itu ke perumahan kecil, tapi bukan seperti gereja. Jadi bawah itu kos-kosan, atas itu gereja, sederhana sekali. Dan saya mulai bertumbuh di sana. Awalnya karena gereja kecil, saya jadi ketua sana, saya jadi ketua pemuda, saya jadi penerima tamu karena gerejanya kecil. Dan saya menikmati di sana itu. Setiap minggu, kalau minggu depannya saya tidak datang, mesti ditanyai, ibu minggu kok tidak datang kemarin? Mesti semua itu pada hafal kalau saya tidak datang. Karena kan tempatnya kecil. Saya bertumbuh di sana agak lama. Ternyata hamba Tuhan saya meninggal. Dan waktu meninggalnya juga di gereja, waktu pemberkatan gereja. Setelah itu karena dia mengganti anak saya, anaknya masih kecil, masih muda, belum waktu itu belum nikah, kita nggak cocok pahamnya, saya keluar. Tapi sampai hari ini rohani saya tetap tiap hari ngasih saya firman sampai hari ini, karena saya keluarnya juga baik-baik. Setelah itu saya pindah gerejanya ke gereja tempatnya Bu Eni Pak Agus yang di sana, yang dikatakan gereja yang besar itu. Saya sempat pelayanan di sana. Setelah saya juga memutuskan keluar 4 bulan yang lalu. Karena begini ya, waktu dulu itu saya begitu lihat di gereja besar ini, saya tuh senang. Gereja ini waktu itu saya lihat dia memberkati gereja-gereja kecil, memberkati hamba-hamba Tuhan. Saya mau jiwa saya di sana. Ternyata setelah itu beberapa lama kan nggak ada seperti itu yang saya tunggu. Padahal saya kepingin nanti kalau saya tua, saya tuh kepingin keliling daerah. Ternyata nggak lama, 5 bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu Pak Agus ngajak saya, ayo kita pelayanan ke desa. Saya kaget, ini yang saya cari. Akhirnya saya ikut, makanya saya 4 bulan yang lalu saya juga memutuskan di luar. Karena kalau saya pelayanan ke desa ikut enggak, karena saya kan kalau di sana kan ada pelayanan, nggak mungkin saya tinggal. Jadi sekarang bebas. Ini pelayanan, saya ikut terus di desa. Awalnya itu ternyata bapak ibunya, maaf ya, saya kan orang kota, selamanya di gereja yang nyaman, gereja besar. Terus pagi-pagi awal pertama ke daerah Jombang ya Bu ya, kita berangkat dari Surabaya 4:30, Bapak bayangkan saya harus bangun jam berapa. Tapi luar biasa, saya lihat di gereja itu ya, omongnya maaf ya kalau di gereja desa itu kan sederhana, tapi semangatnya luar biasa. Membuat saya kangen. Jadi kita sudah mengambil putusan setiap bulan kita ke desa, setiap bulan. Itu kerinduan saya yang Tuhan sudah jawab. Dan nanti bulan depan ini sudah ngomong, bulan depan ya ada 2 kali pelayanan, satu di Surabaya tapi di gereja kecil, nanti satunya kita di Blitar. Bulan 11 masih ada lagi bulan lanjut. Jadi kita semangat dimanapun berada, di kota, di desa, tetap Tuhan yang kita sembah, satu Tuhan Yesus. Amin. Karya Bapak Ibu ya, semangat luar biasa, iring Tuhan senantiasa. Karena kita kalau nggak ada Tuhan ya, kita nggak ada apa-apa. Luar biasa kasih pemurah Tuhan. Jadi saya juga bersyukur ditemukan dengan tim kita ini. Cuma ada lagi satu sebenarnya, cuma nggak hadir. Kita solid, kita kompak, dan kita punya misi yang sama. Jadi kita tidak melayani di kota, orang kota turun ke desa. Ya kita ini bapak-bapak ya. Ya semangat ya Bapak Ibu, semangat. Amin. Terima kasih ya. Haleluya, semangat. Jadi itu tadi sebagian dari kesaksian dari Ibu Lani.
Sebenarnya setiap teman-teman kita punya kesaksian masing-masing, jadi mereka semangat antusias saat kita bawa pelayanan ke desa. Jadi ada sesuatu yang mereka dapatkan saat mereka langsung terjun untuk pelayanan. Doain kami ya Bapak Ibu untuk kami tetap semangat melayani Tuhan. Intinya tetap sama, kita bawa nama Tuhan Yesus. Amin. Siap dengan firman Tuhan? Amin. Kita akan kembali langsung ke firman Tuhan nanti mulai jam 10 ya. Nah Bapak Ibu, seringkali dalam hidup ini kita diberhadapkan dengan begitu banyak masalah. Apalagi setelah pandemi COVID ya. Sampai sekarang pakai masker, kemana-mana pakai masker. Efeknya, akibatnya itu, dampaknya itu sampai sekarang. Ada beberapa teman kita yang di Surabaya itu masih pergumulan Bapak Ibu, usahanya jatuh, masih merintis, merangkak. Ada yang masih belum dapat kerja. Tapi ada beberapa juga yang sudah mulai bangkit. Setiap orang masing-masing. Nah saya tidak tahu dengan yang di tempat ini. Seringkali kita ngomong Tuhan ini kok rasanya jauh ya. Tuhan ini rasanya kok gak bisa dengar doa kita, kok gak dijawab-jawab ya. Kalau saya lihat si A aja cepet deh dijawab. Doaku itu loh Bu, wes doa, wes puasa, wes ibadah tiap hari, tiap minggu di tempat Pak Andreas, tapi kok Tuhan gak jawab. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar pagi hari dalam Yohanes pasal 11. Kita akan sama-sama baca. Ini kisah tentang Lazarus. Saya percaya Bapak Ibu tahu kisah tentang Lazarus. Nah, dari Lazarus pasal 11 kita akan baca dalam ayat 1 sampai 6. Ini kisahnya sebenarnya panjang Bapak Ibu, sampai ayat 57. Tapi saya nggak akan baca semua. Nanti Bapak Ibu minta tolong kalau sudah di rumah saudara baca satu demi satu, karena ternyata di dalam kisah Lazarus ini kita dapatkan banyak hal. Kita akan buka dulu ya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita akan baca ayat pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, kisah Lazarus ini kalau kita baca sekilas miris ya. Kenapa? Di situ ada 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Di sini dikisahkan Marta itu siapa, Maria siapa, Lazarus siapa, dan di sini dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saat kedapatan salah satu saudaranya sakit, Marta dan Maria itu mengirim kabar. Bukan Marta dan Maria datang itu ada, kirim kabar. Kalau sekarang enak pakai HP cepet, pakai SMS, Pak Andreas, tolong Pak, kakak saya sakit, kan kayak gitu ya. Nah ini Marta, Maria kirim kabar sama Tuhan Yesus kalau saudaranya sakit, dan bahkan di sini Tuhan dia yang kau kasih sakit. Tetapi dari peristiwa ini tadi kita lihat Tuhan tidak segera datang. Justru Tuhan nunda. Bapak Ibu semisalnya seperti ini. Kalau dalam satu anggota keluarga saudara ada yang sakit, dan kalau itu pagi, siang, malam, saudara telepon gembala saudara Bapak Andreas, Pak, minta tolong bahwa kakak saya, suami saya, atau istri saya sedang sakit, tolong ya Pak. Dengan maksud kalau tolong itu apa? Supaya didoakan, betul ya? Karena beliau adalah gembala. Tetapi waktu Pak Andreas nerima telepon saudara, oh enggak apa-apa sakit, enggak apa-apa. Itu kan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kira-kira
Kalau saudara minta tolong seperti itu, Bapak Andreas bilang seperti itu, saudara keki gak? Kesel gak? Oh doa aja susah sih, kan kayak gitu ya. Nah ini dialami Marta Maria. Saat dia kirim kabar, Lazarus yang engkau kasihi lagi sakit. Tapi justru Tuhan sengaja Bapak Ibu nunda, gak cepet tolong. Kalau misalnya kita diposisikan seperti Marta dan Maria, kita pasti sedih. Mungkin juga kita kesel, mau minta tolong kok cek meneh sih gak didoa. Tetapi saudara akan lihat di dalam ayat 4 dikatakan, Yohanes 11 ayat 4 dikatakan demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau Pak Andreas gak doain, cuma ngomong seperti itu, gak apa-apa suaminya sakit, gak apa-apa anaknya sakit, memang harus ngalami supaya nanti kemuliaan Allah dinyatakan. Kira-kira sedih gak Bapak Ibu? Kita lagi kepepet nih, Lazarus lagi sakit parah, kok tambah Tuhan reaksinya seperti itu. Saat saya baca di ayat awal, dikatakan Marta dan Maria dan Lazarus, mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan kok sampai sakit? Artinya Bapak Ibu, sekalipun kita anak Tuhan, sekalipun kita datang rajin ibadah, sekalipun kita bayar perpuluhan, sekalipun apapun yang kita lakukan, kita itu tidak kebal yang namanya sakit, nggak kebal yang namanya masalah, tantangan, pergumulan tetap ada. Padahal di sini Marta Maria mereka semua orang yang dikasih, kok bisa sakit? Harusnya namanya anak Tuhan rajin doa, nggak ada masalah, kebal masalah, nggak punya sakit, sehat. Apa seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Artinya Tuhan izinkan Marta Maria Lazarus mengalami hal, mendapati bahwa saudaranya itu sakit Bapak Ibu. Artinya kita tidak bisa menghindar yang namanya masalah, tantangan, badai hidup apapun. Selama kita masih nafas, kita tetap hadapi. Kadang badan ini hari ini sehat, lo besok itu bisa gerges Bapak Ibu, bisa senyum, tiba-tiba nanti itu bisa nangis, ada masalah. Oh tiba-tiba sama ya, tak kira lah mirip Tuhan itu berarti gak ada masalah. Udah Bapak Ibu, masalah tetap ada. Saya ada, Bapak Ibu ada. Tetapi orang Jawa kalau ngomong itu apa ya bahasanya? Kayak sawang sinawang gitu ya. Setiap orang punya masalah masing-masing. Tetapi waktu saya lihat reaksi Marta dan Maria itu bagus. Dia cari Tuhan. Sekalipun reaksinya Tuhan seperti itu, dia cari Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau saudara menghadapi masalah, pergumulan atau sakit, cari Tuhan. Amin. Kalau di tempat ini ada Bapak Andreas, tetap telepon Bapak Gembala, sakit, ini sakit, suami saya sakit, istri saya sakit, anak saya sakit. Kalau misalnya namanya Bapak Gembala lagi sibuk, lagi repot mungkin, oh iya Bu sabar ya, yang kuat. Kita nggak usah reaksi, emosi, terus marah. Kita nggak tahu mungkin Bapak Gembala lagi sibuk atau apa. Tapi di sini Tuhan katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kenapa Tuhan kok sampai ngomong gitu Bapak Ibu? Dikatakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Tuhan izinkan. Saudara gak akan terima mujizat kalau saudara gak ngalami pergumulan. Yes. Saudara gak akan ngalami kesembuhan kalau saudara gak sakit dulu Bapak Ibu. Dulu ya, saya sebelum pelayanan secara full time, saya dulu tuh single. Saya ada sakit di benjolan saya. Nah waktu itu saya masih ibadah doa malam waktu saya jadi single Bapak Ibu. Waktu saya sakit, saya nggak ngomong sama suami saya. Setiap orang pengalamannya beda-beda ya. Saya cuma cari searching di Google. Waduh, kalau perempuan ada benjolan ini kan rawan ya. Saya mikirnya paling uji-uji, tahu uji-uji ya. Uji-uji itu kadang timbul, kadang hilang kan gitu ya. Tapi kok sakit ya, keras gitu. Terus dia itu jalan, waduh kok tambah sakit. Itu 1 bulan saya diam aja. Itu kalau saya lagi diam, saya lagi ngelamun, itu sakitnya kerasa kayak kita tuh ditarik, cekot gitu. Oh benjolan itu di dalam bukan di luar. Saya cari informasi di Google, semakin hari saya semakin takut. Waduh, kondisi waktu itu ekonomi kami juga sangat-sangat sederhana. Kalau sampai saya ke dokter, nanti dikatakan dokter penyakit macam-macam. Aduh ya apa ya gitu. Aduh nanti biaya
doa Bapak Ibu. Saya bawa doa, kebetulan waktu itu kami itu rajin di doa pagi. Jadi dulu sebelum saya pelayanan full time, saya itu rajin datang di doa pagi di gereja kami itu jam 4 pagi. Saya doa pagi sampai jam 5 itu saya lakukan. Nah waktu saya singkat doa malam, saya nyembah, saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau pakai kekuatan saya nggak mampu, saya nggak ngomong suami, saya nggak ngomong pendeta, saya cuma datang sama Tuhan. Saya minta Tuhan sembuhkan saya. Tapi waktu saya ngomong biarlah bukan kehendakmu, kehendakmu. Sekalipun saya ada pikiran, cuma saya belajar seperti ini. Kalau aku menyerahkan sama Tuhan, ya sudah terserah Tuhan. Ada pujian waktu itu lagunya, saya sampai hampir lupa ya lagunya. Segala masalahku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku serahkan padamu, Allah pemeliharaku. Saya mulai nyembah Bapak Ibu, saya mulai doa, tiba-tiba Roh Kudus itu jamah saya waktu itu. Saat hamba Tuhan tuh mau firman, hamba Tuhan sekarang ini udah almarhum ya, Bapak siapa, Bapak Abraham siapa ya. Waktu itu saya di pojokan, saya cuma nangis, Tuhan, saya bergumul terus saya doa. Tiba-tiba waktu hamba Tuhan ini lagi doa penyembahan, saya tuh bisa terpental loh Bapak Ibu. Saya tuh langsung terpental, tiba-tiba saya tuh ngerasain tuh ya, mulai telapak kaki sampai ini tuh kayak kebakar panas, dan saya tuh kayak panas, langsung saya terpental, saya dipenuhi akan Tuhan, saya bahasa roh, saya nggak selesai menguangi sampai saya nggak bisa tahan. Singkat cerita, waktu saya pulang, saya cari benjolan saya itu masih nggak ada. Amin. Begitu melihat Tuhan Yesus, benjolan itu nggak ada. Saya tuh kesaksian ke suami saya nggak ngerti sakunya kapan, tahu-tahu sembuh. Artinya cari Tuhan dulu, Bapak Ibu, cari Tuhan. Nggak tahu Tuhan kapan dengar doa kita, Tuhan kapan jawab doa kita. Yang penting cari Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin setiap orang prosesnya beda-beda Bapak Ibu. Sepertinya kok Tuhan gak jawab Bu, kok Tuhan gak sembuhkan, tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Kalau di sini ada Bapak Andreas, ayo Pak dukung dalam doa, tetap bersatu lagi. Saudara harus lakukan sesuatu yang lebih untuk bisa menggetarkan hatinya Tuhan. Amen. Dan itu saya lakukan. Akhirnya saya mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan. 8 tahun saya masuk dalam pelayan full time di gereja yang saya kemarin pelayanan Bapak Ibu. Saya ambil komitmen sama suami saya. Sebelum waktu itu saya mimpin di doa pagi, saya komitmen doa sama suami saya itu cari doa sehingga ada saingannya. Ayo doa, cari jam sehingga ada saingannya. Kalau doa pagi, ada saingannya. Oke, semua orang doa gak enak. Kalau mau tidur, wes biasa. Ayo cari doa sih. Semua orang wes tidur, kita doa. Kita tujuannya bukan minta sama Tuhan, tapi kita mau menggetarkan hati Tuhan. Kita mau nyenggol Tuhan supaya kalau kita itu nyenengin Tuhan dan bisa ngomong Tuhan ngerti. Amin. Amin. Saya ambil waktu komitmen doa itu jam 2 malam Bapak Ibu. Awal waktu saya doa jam 2 malam, 10 menit 15 menit rasanya mabuk. Tetapi waktu lambat laun sama suami saya yang ditarik itu bisa sampai setengah jam, bisa sampai 1 jam. Saya dulu itu tinggal di rumah kecil, di rumah cuma ukuran 3x7. Saudara bisa bayangkan temboknya dengan sebelah itu kan sangat dekat. Jadi kalau saya pas jam 2 nyembah, bahasa Allah segala macam, itu tetangga kan bisa dengar. Waktu Tuhan lagi lawat suami saya itu gendong sampai saya ditutupi bantal. Kenceng. Cuma gak bisa Bapak Ibu. Sampai pernah Bapak Ibu kita nyembah itu sampai pagi. Kita tidak sadar. Tuhan tuh bisa lawat seperti itu. Akhirnya setiap kalau kita minggu kita ke gereja, kita nggak pernah lihat pembicara siapa, wali siapa. Itu sudah ada api, ngerti Amin. ya? Saat kita masuk itu sudah berkobar-kobar karena kita udah bangun tiap hari dengan Tuhan. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun, 3 tahun waktu itu. Sampai akhirnya saya memutuskan pelayan full time. Kita ambil waktu di gereja itu untuk kita melayani doa fajar, doa pagi. Itu pun jam 4 sudah mulai, setengah 4 saya sudah stay di gereja. Saya lakukan itu bukan cari sesuatu, enggak. Saya mau menggetarkan hati Tuhan. Tuhan, cuma ini yang bisa saya kerjakan, cuma ini yang bisa saya persembahkan. Saya pikir Tuhan itu kagum buat saya. Kami pun lakukan itu, lakukan sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Ini nanti ada kisah tentang Maria. Nah yang pertama, kenapa sih kok
kok Tuhan tuh ngomongnya kok gak enak ya, kok Tuhan tuh rasanya gak ngono loh. Itu supaya nama Tuhan dipermuliakan atas masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, seberat apapun masalah saudara, seberat apapun sakitmu, sabar, terus cari Tuhan. Amin. Di balik semua itu ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Yes. Amin. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam Yohanes 11 ayat 14 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Waktu Marta dan Maria dengar Tuhan itu menunda, mereka mungkin juga ada reaksi ya. Tapi di ayat 14 kenapa dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Loh ya Allah, Tuhan itu nunda 2 hari. Di sini Tuhan tambah-tambah ngomong apa? Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Kalau kita dengar kalimat ini kita bisa sakit hati, Bapak Ibu. Jemaat bisa kepahitan, wis gak gerejo-gerejoan. Minta tolong Pak Andres, kok jawabannya gitu? Tidak apa-apa, wis mati itu lebih baik daripada sakit tambah sorong. Wis tidak apa-apa. Kalau kita dikatain seperti itu kan sakit dong. Tetapi dikatakan ada kalimat selanjutnya, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu, kita tahu endingnya Lazarus bangkit apa nih? Bangkit. Ekspektasi, keinginan Maria, Marta, kepingin Lazarus apa? Sembuh. Tapi Tuhan kasih apa? Bangkit. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita itu lebih, Tuhan tuh lebih tahu. Mungkin Tuhan, aku ini lagi butuh sepeda motor tuh mungkin. Buat cari kerja Tuhan, kayak apa? Lagi ada fasilitas aku udah bisa kerja. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Tuhan ngomong, tidak apa-apa. Ada Grab, ada Gojek. Di sini ada ya Pak Gojek ya? Ada Gojek, ada transportasi umum. Wes jalan mana? Kalau nggak gitu kamu nggak akan lihat kemuliaan Tuhan. Kalau nggak gitu kamu nggak belajar percaya bahwa aku sanggup memberkatimu. Tuhan tuh akan jauh memberkati jauh yang apa yang kita pikirkan. Amin. Marta dan Maria kepinginnya saudaranya sembuh, tapi Tuhan mau lakukan yang lebih dari itu, bangkit Bapak Ibu. Berarti kalau udah bangkit terus mau sakit penyakit terus kayak manusia baru kan? Artinya apa yang kita inginkan kadang di luar dari apa yang Tuhan inginkan, apa yang kita rancangkan di luar apa yang Tuhan pikirkan. Seringkali kita ngatur Tuhan, aku pinginnya seperti ini, aku pinginnya seperti ini, tapi Tuhan enggak. Itu lebih baik kamu ngalami supaya kita belajar percaya Bapak Ibu. Kalau kita enggak ngalami suatu proses seperti itu, kita enggak akan belajar percaya, kita enggak akan bangun iman kita jadi orang Kristen yang biasa. Tuhan aku butuh ini, oh iya tak kasih Tuhan. Oh Tuhan aku sakit, oh iya sembuh. Kita kan biasa sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan proses itu ada, Tuhan ngomong, kamu belajar percaya, jalan terus sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak akan ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak akan ku ragu. Ku tetap percaya. Kita percaya bukan karena melihat. Amin. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Jangan seperti itu, masa aku pikir lihat bantakannya Tuhan dulu baru percaya. Oh Bapak Ibu, sekalipun seperti Sadrak dan Mesak, sekalipun Tuhan tidak nolong aku tetap percaya. Sekalipun Tuhan belum sembuhkan aku tetap percaya. Sekalipun Tuhan belum berkati aku tetap percaya. Karena tujuan kita bukan seperti itu. Tuhan juga ingin uji iman, kepercayaan saudara sampai seberapa. Apakah anak-anakku hanya butuh untuk berkatmu aja? Apakah anak-anakku datang hanya untuk kesembuhan? Apakah anak-anakku datang hanya untuk mujizat? Tuhan tidak mau itu. Kita mau tetap pandang Tuhan. Ditolong gak ditolong Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan. Amin. Karena akhirnya nanti kita masuk dalam kekekalan. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Keluarga negara kita yang sejati di surga yang mulia. Kalau saat ini kita ngalami badai tantangan hidup sudah, itu tidak apa-apa, memang kehidupan seperti itu.
Tetapi jangan sampai kita jadi patah semangat, iman kita jadi lemah, kita jadi gak percaya sama Tuhan. Tetap pandang Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 55 ayat 2-3 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Serahkan kuatir saudara sama Tuhan. Sudah Tuhan, aku angkat tangan, tak serahkan masalahku, selesai. Nanti Tuhan yang berperkara buat Bapak Ibu saudara dan saya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan pernah batasi kasih Tuhan. Tuhan mau lakukan sesuatu yang lebih. Bapak Ibu kalau mau sakit kesaksian itu sangat banyak. Tapi saya gak enak kesaksian seperti ini. Sepertinya satu kumbang, orientasi saya melayani cuma cari berkat. No, saya gak cari seperti itu. Karena saya kenal Tuhan saya. Dulu saya ditolong Tuhan. Sekarang pun kalau ada masalah, Tuhan pasti tolong saya. Sekarang pun Tuhan belum tolong saya tetap percaya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya di tempat ini semuanya pernah ditolong Tuhan kan? Amin. Semua pernah merasakan kasihnya Tuhan kan? Amin. Yang lebih besar, Tuhan dulu udah disalib buat saudara dan saya. Apalah artinya masalah saudara saat ini? Terlalu mudah buat Tuhan untuk memberkati saudara, nolong saudara. Amin. Karena nyawanya sendiri Tuhan sudah kasih. Untuk itu sama Tuhan, ikut Tuhan jangan biasa. Lakukan sesuatu yang lebih, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Amin. Yang kedua tadi, kenapa? Supaya kamu belajar percaya. Ada satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi cepat katakan, waktu Tuhan. Saudara dan saya, tapi pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, Tuhan izinkan masalah seperti yang Tuhan terlambat. Yang pertama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, supaya saudara dan saya belajar percaya bahwa Tuhan pasti dan pasti. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Lalu yang berikutnya di dalam Yohanes pasal 11. Di situ kan ada Maria dan Marta, Bapak Ibu. Waktu saya baca ini ada reaksi kedua hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini, saat mereka datang sama Tuhan. Waktu itu kan Tuhan nunda 2 hari. Habis itu Lazarus Tuhan izinkan meninggal. Terus Tuhan datang kok akhirnya setelah 4 hari. Setelah 4 hari Lazarus meninggal, Tuhan Yesus datang. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ketemu Marta dulu. Ketemu Marta dulu, baru nanti ketemu Maria. Nah, saat Tuhan ketemu Marta dan Maria, itu reaksi Tuhan itu beda, Bapak Ibu. Reaksi Tuhan sangat beda. Kalau di dalam Yohanes 11 ayat 32, kita akan baca di reaksi Marta dulu aja ya. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 11, sebentar ya. 11 ayat 20-21. Ini kita akan baca dulu di reaksi Marta. Yohanes 11 ayat 20-21 dikatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu kita loncat di ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Terus Marta ngomong lagi,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Ada tanda tanya. Artinya saat Marta datang, kalau saya baca di sini, intonasinya Marta itu kayak kesel. Tuhan, ini pakai bahasa sendiri, saya sendiri ya bahasa saya. Tuhan, Pak Andreas, kalau misalnya Pak Andreas datang lebih awal ya, saudara saya nggak akan mati, Pak. Bapak saya telat, misalnya kayak gitu. Langsung Tuhan tuh ngomong, sekiranya kau ada di sisi saudara, terus Tuhan ngomong, aku tahu saudaramu akan bangkit. Tuhan kan ngomong kayak gitu. Akhirnya terjadi argumentasi karena Marta ngeyel, ngerti ya? Ya mungkin saya lihat di sini Marta kesel. Reaksi Marta kesel karena Tuhan telat. Akhirnya Tuhan ngomong, percayakan kau akan hal ini, bahwa orang yang sudah mati dia tidak akan mati, dia akan hidup. Oh ya, aku percaya. Itu nanti pada orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini. Loh, Tuhan tuh sampai kayak gitu. Artinya Tuhan tuh kesel. Kamu tuh loh kok gak percaya mujizat. Kamu kok gak percaya kuasa Tuhan gitu ya. Tetapi kita akan baca di reaksi dari Maria. Kita akan baca di reaksi dari Maria di dalam Yohanes pasal 11 ayat 32-33 dikatakan demikian. Yohanes pasal 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ada sikap yang berbeda antara Marta dan Maria. Saat Maria ketemu Tuhan, saat dia tahu ada Tuhan Yesus datang, apa yang dia lakukan? Dia terus, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil menangis, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Beda dengan reaksi Marta. Marta dengan sakit hati, mungkin dengan bersungut-sungut kesel. Tuhan, sama kalimatnya sama Bapak Ibu, tetapi reaksinya beda. Akhirnya di kalimat berikutnya 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya, ia sangat terharu. Reaksi itu, Tuhan sedih, Tuhan ikut nangis Bapak Ibu. Di ayat 35 di situ dikatakan, maka Menangislah Yesus. menangislah Yesus. Saat Tuhan izinkan masalah, tantangan, pergumulan atau sakit, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Supaya karakter kita terbentuk, Bapak Ibu. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Reaksi orang beda-beda saat punya masalah. Di sini bisa kelihatan Marta dan Maria. Saat Marta dengan dia ketus, mungkin dia kesel ngomong sama Tuhan, akhirnya terjadi perdebatan. Tetapi saat Maria datang ketemu Tuhan Yesus, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tersungkur, dia nangis di bawah kaki Tuhan, dan itu membuat hati Tuhan gak tahan. Itu yang membuat hati Tuhan juga ikut nangis. Di mana kau baringkan Lazarus? Saat Tuhan izinkan itu juga terjadi dalam diri kita. Tuhan ingin tahu reaksi kita, Tuhan ingin tahu respon kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tanpa Tuhan aku bukan apa-apa. Tuhan mau lakukan sesuatu yang lebih buat kita. Tapi kalau Tuhan lihat kamu belum siap terima itu, Tuhan gak akan terkasih Bapak Ibu. Tetapi saat Tuhan melihat reaksi dari Maria, masyhur, artinya Tuhan gak tahan, Tuhan tergerak, Tuhan timbul belas kasihnya. Sehingga tanya, di mana Lazarus engkau baringkan? Saat ini saudara mungkin punya masalah yang berat Tuhan. Saudara datang pagi-pagi di hadapan Tuhan, saudara berlutut, Tuhan, aku gak mampu, aku gak siap, aku gak kuat Tuhan. Saudara nangis saja di bawah kaki Tuhan. Gak usah protes, gak usah marah sama Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan supaya karakter kita juga terbentuk, kita menjadi pribadi yang baik di mata Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini perenungan buat saudara dan saya. Kalau sepertinya Tuhan terlambat menolong saudara, pertama, karena Tuhan dipermulaikan atas hidup kita, supaya kita belajar percaya, supaya karakter kita terbentuk indah di hadapan Tuhan seperti Maria. Ayo menjadi jemaat yang dewasa. Mungkin kita tidak bisa tergantung sepenuhnya dengan Bapak Gembala, mungkin punya kepentingan, keperluan sendiri. Kita belajar, kita punya Tuhan Yesus. Kita menjadi jemaat yang kuat. Kita menjadi jemaat yang memiliki hati yang rendah hati, yang terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, banyak hal yang saya alami selama saya melayani Tuhan Yesus. Saya merasakan kasih Tuhan luar biasa buat saya dengan keluarga. Sampai hari ini Tuhan tuntun saya melayani sampai hari ini. Saya merasakan bahwa Tuhan lagi bentuk kami, untuk kami tetap indah di hadapan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Mungkin saat ini saya berdiri di sini sebenarnya saya nggak punya masalah. Setiap orang pasti punya. Tapi percaya bahwa di balik semua itu Tuhan ingin nyatakan kasih-Nya buat saudara dan saya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini, apapun yang menjadi masalah saudara, ayo Bapak Ibu, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Ada satu pujian, mungkin ada yang tahu ya, Yesus mendengar. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kisah dari Marta, Maria, dan Lazarus. Endingnya Lazarus dibangkitkan. Amin. Mereka mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Mereka minta kesembuhan, tetapi ada kebangkitan yang Tuhan kasih buat mereka. Pagi hari ini, siang hari ini, seberat apapun masalah saudara, jangan putus asa ya. Amin. Tetap semangat sama Tuhan. Amin. Tetap setia sama Tuhan. Datang ibadah lebih lagi, bangun hubungan sama Tuhan. Percaya Bapak Ibu, saat kita membangun suatu hubungan dengan Tuhan, kita lagi menggerakkan surga. Kita lagi menggerakkan hati Tuhan. Kalau seperti saya sering ngomong, saya golek Tuhan itu. Saya golek dengan caramu, gak tahu cara menyembahnya apa, gak tahu cara melayani apa, gak tahu caranya apa. Yang penting saat kamu lakukan itu, Tuhan itu tersentuh. Amin. Tujuan kita bukan supaya kita diberkati, udah. Saya pikir Tuhan senang kalau kita punya anak-anak itu pinter, nurut, terus gak usah minta. Seorang papa, seorang mama itu kasih, oh anakku butuh ini, anakku perlu ini, oh anakku perlu ditolong, tanpa anak ini minta. Saat anak ini menjadi anak yang baik, yang nurut sama papa mamanya. Demikian juga kita sama Tuhan. Kalau kita belajar nyenengin Tuhan tanpa kita minta, Tuhan tahu Bapak Ibu. Saya kesaksian ya, saya gak ngomong soal berkat, saya ini apa enggak. Saya dulu tuh pelayanan, saya
salah satunya pelayanan kematian juga. Jadi saya pelayan pernikahan, konseling, pernikahan, kematian. Waktu saya lepas pelayan itu tiba-tiba saya masih fungsi melayani. Ada beberapa orang yang minta dilayani karena saudaranya meninggal. Saya renung sama Tuhan, Tuhan masih pakai saya untuk saya dengan suami melayani jemaat yang meninggal. Waktu saya melayani, saya tuh biasanya punya paket, punya tim, punya peralatan lengkap. Saya cuma ada gitar waktu itu. Saya ngomong sama suami saya, tetap saya bisa melayani. Cuman kadang kalau kita sudah kebiasaan pelayanan, ada speaker, ada mic, ada ini sound system kan enak. Biasa pelayanan enak. Terus akhirnya saya ngomong sama suami saya, kita butuh speaker loh. Kita butuh loh untuk pelayanan. Kalau udah ada speaker saya tuh nyanyinya tuh teriak-teriak gitu Bapak Ibu. Suara saya itu kan serak-serak banjir gitu ya. Serak gitu ya. Wah teriak-teriak, belum lagi ini gitu. Aduh Tuhan, saya cuma perlu speaker. Sudah masuk diambil Tuhan, ya sudah sampai lalu. Ada pelayanan kematian lagi Bapak Ibu. Kita dilayani lagi, haleluya. Akhirnya waktu pelayanan saya ngomong diskusi sama suami, kita perlu speaker loh ya. Saya tuh panggil suami saya tuh sayang sekarang suami. Kita perlu speaker loh ya. Gak bisa, gak kuat suara aku kayak gitu terus teriak-teriak gitu. Siapa ya? Ya apa ya? Tanya Tuhan, tak Tuhan. Ya. Terus siapa ya? Saya mau berusaha dengan pikiran saya supaya nanti kalau pelayanan ke depan itu enak gitu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh punya cara. Saya tuh senyum sama Tuhan. Tuhan itu kok bisa gitu ya. 2 minggu saya kumpul. Terus suami saya ngomong, menurutmu ya apa? Ya beli, tetap beli. Ya wis. Saya mikir, saya lagi cari info cari speaker itu berapa sih harganya. Speaker itu bisa ditenteng, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kayak ini saya ini kalau pelayanan itu peralatan saya di mobil itu lengkap gitu ya. Saya tidak mau tergantung dengan rumah duka karena speakernya kadang-kadang itu blok atau baterai, jadi nyanyi itu dari saya enak gitu. Akhirnya sudah 8 tahun, ternyata dari salah satu tim saya tuh ngomong tiba-tiba, Pak Budi itu ngomong kayak gini, Pak di rumah saya dulu itu bulan ini Pak Budi itu ada kafe di Surabaya itu kafenya tutup. Saya kan juga nggak ngeh, saya kan juga nggak mikir mereka punya speaker apa enggak, saya nggak ngerti gitu ya. Pak kita punya speaker Pak, nanti tak cariin ya speaker gini-gini. Saya tuh nggak ngomong sama Pak Budi, saya nggak pernah ngomong Bapak Ibu. Saya mau bergantung sama Tuhan, saya nggak ngomong kita butuh speaker loh Pak. Saya nggak ngomong. Ternyata Pak Budi bulan itu ngomong, oh ya puji Tuhan saya bilang gitu. Nanti tak cari ya Pak di rumah saya gini-gini. Dan setelah dicari-cari, saya tahu Pak Budi dengan semangat dia cari speaker, ada mic kita lengkap Pak dulu di kafe gitu. Ternyata dicari speaker itu baru nggak ono, karena wis lama. Ya bulan itu sempat itu. Saya beta kasih orang, aku lupa. Saya itu ngomong gini, ya wis berarti itu bukan berkat saya. Kan gitu loh, sudah selesai. Saya nggak, aku kan botol, saya enggak sudah. Saya itu sendiri di rumah. Ya memang mau berganti speaker pun saya gitu ya. Saya nggak ngomong, saya nggak minta dengan tim saya nggak minta. Tiba-tiba kemarin Pak, kita mau pergi ke mana? Genteng, ngapain? Kalau di Surabaya kan pasar Genteng, ngapain Pak? Pergi ke Genteng, itu minta hari Sabtu. Kita mau beli speaker Pak. Hah? Pak gitu. Di speaker, HP-nya tuh di speaker. Kita mau beli speaker Pak. Mau beli speaker saya gitu. Ini masalah buat saya masalah besar karena saya nggak punya speaker. Lo ngapain Pak ke Genteng? Kan bagus nggak punya speaker. Kita mau beli speaker. Saya Bapak Ibu. Itu masalah speaker. Saya berusaha mungkin setengah mati saya mau pakai kekuatan saya mau beli. Tapi Tuhan ngomong, ada kata waktu itu saya nggak sabar. Wes lah beli nggak apa-apa gini-gini. Wes lah gini-gini. Saya kan masih mikir kan. Tapi Tuhan tunggu. Saya diam. Akhirnya Pak Budi telepon lagi. Nggak usah Sabtu Pak. Jumat aja kita mungkin maju Bapak Ibu 1 hari lagi. Akhirnya berangkat dengan suami saya. Waktu dibawa pulang, saya buka. Saya ngomong thank you Tuhan. Cuma speaker. Saya cas terus speaker 5 jam. Saya boleh nyanyi. Saya nyembah Tuhan. Tuhan baik. Kalau pakai kekuatan saya bisa beli. Tapi Tuhan ngomong tunggu. Bukan waktu, bukan cara. Tuhan mau pakai caranya sendiri. Dan waktu beliau kasih buat pelayanan Pak Agus. Kalau Pak Agus pelayanan kematian, pelayanan kemana, ini speaker. Kalau speakernya itu bagus Bapak Ibu, ada rodanya. Jadi kayak koper, bisa saya bawa. Saya cuma ngomong, Tuhan kerja baik ya. Apa sih yang menjadi masalah saudara? Sepele Bapak Ibu. Mungkin bagi kita berat begini, tapi bagi Tuhan itu mudah. Tuhan punya banyak cara untuk dalam saudara. Amin. Haleluya.
Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Amin. Dengan caranya lebih waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kami dan Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Apa yang saat ini sedang Bapak Ibu gumulkan, apa yang saat ini sedang Bapak Ibu doakan, pujian ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Tuhan sangat mendengar apa yang sedang Bapak Ibu doakan, bahkan Tuhan selalu menjawab lebih dari apa yang Bapak Ibu harapkan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong hidup kita, hari ini akan sampai selama-lamanya Dia pasti tolong setiap hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Di tengah masalah, di tengah persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau belajar seperti yang firman-Mu sampaikan pagi hari ini. Mungkin kami menyadari dengan adanya beban pergumulan yang berat, sepertinya tak ada jalan keluar. Mungkin kami sudah menjadi putus asa hari ini, kehilangan pengharapan. Tetapi pagi hari ini firman-Mu datang memberi pesan kekuatan buat setiap kami. Kami tidak mau lagi berputus asa. Kami tidak mau lagi kehilangan pengharapan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Yesus
percaya setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami semua sudah diberkati Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan sudah diberkati Tuhan. Dan pagi ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.